berlatar di wilayah distrik Jiangcheng, di mana dunia kriminal di kota itu udah merajalela menjadi hal yang gak aneh bagi masyarakat sekitar. Seperti saat ini seorang pria bernama Lu Fei yang terlihat lagi mencari mangsanya di sebuah kasino. Diketahui Lu Fei adalah seorang pria yang cerdas dan tahu beberapa trik yang bisa membuat lawannya rungkad. Dalam aksinya kali ini, Lu Fei sengaja mengajak orang-orang yang frustasi akan kekalahannya untuk bermain kartu. Dan inilah Welcome to the Game. Setelah mengamati kondisi sekitar dan memilih seorang pengusaha yang dirasa bisa dia akali, Lu Fei menghampirinya dan mengajaknya berjudi. Dengan sedikit bujukan aja, tanpa diduga pria yang ada di hadapan Lu Fei ini mau bermain judi gambar. Pertama-tama Lu Fei sengaja membuat si pria yang bernama Ken ini menang seakan-akan dia udah menguasai permainan. Setelah 5 putaran berlangsung, Lu Fei pun menggandakan taruhan yang membuat Ken tentu aja mau mengikutinya. Saat itulah Lu Fei melancarkan triknya, di mana dia dapat dengan mudah membuat bangkar Ken. Waduh, kena jebakan. Merasa telah ditipu, Ken sontak berusaha untuk menghajar Lu Fei, tapi dirasa itu semua hanyalah sia-sia. Ken malah memilih untuk pergi meninggalkan Lu Fei dengan penuh emosi. Sepulangnya berjudi, Lu Fei datang menghampiri dokter kenalannya yang bernama Paul untuk membeli darah segar. Dengan uang yang dia dapatkan hasil menipu tadi, Lu Fei pun berhasil membawa darah segar yang dia butuhkan. Meski ternyata Lu Fei menipu Paul dengan memberikannya uang palsu. Ternyata darah segar itu Lu Fei peruntukan bagi seorang wanita yang terbaring lemas di atas kasur yang udah dianggap Lu Fei sebagai ibunya sendiri. Wanita itu bernama Mira yang kini menjadi tanggung jawab Lu Fei untuk merawatnya. Keesokan harinya, seperti biasa Lu Fei mendatangi kasino untuk melancarkan aksinya menipu orang lain. Di sanalah tiba-tiba Lu Fei dihampiri si pemilik kasino yang bernama Qin Haifei mengajaknya untuk bertaruh. Jika Lu Fei menang, Qin akan memberi uang 1 juta yuan atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Tapi jika Lu Fei kalah, dia harus membayar Qin dengan nominal yang sama. Taruhan kali ini gak lain hanya sebuah permainan lempar koin yang langsung disetujui oleh Lu Fei dan membawa koin itu ke tempat yang memungkinkan Lu Fei menang. Tanpa diduga saat Lu Fei melempar koin tersebut, secara gak diduga Lu Fei kalah dalam permainan itu. Pada kesempatan itulah Qin menjelaskan kalau dia udah muak melihat Lu Fei yang bermain licik selalu nipu korbannya yang membuat kasino yang dikelola Qin rugi besar. Karena hal itulah Qin yang udah tahu kalau Lu Fei pasti memilih tempat lemparan tersebut sebelumnya udah mengganti koin yang dilempar Lu Fei menjadi koin palsu. Alhasil Lu Fei kalah dalam permainan dan harus membayar taruhan sebesar 1 juta yuan dalam waktu 1 minggu. Sepulangnya dari kasino, Lu Fei gak sengaja melihat seorang wanita yang berusaha keluar dari rumah Qin. Penasaran siapa wanita itu, Lu Fei pun diam-diam membuntutinya dari belakang hingga di persimpangan jalan. Lu Fei ketahuan oleh si wanita bernama Qin Xiaoyou. Kita panggil Xiao aja lah ya biar gak susah. Dan dia mengatakan kalau Qin adalah ayahnya. Lu Fei pun mengajak Xiao untuk makan sejenak sembari meminta Xiao menjelaskan kenapa dia kabur dari rumahnya. Bukannya menjawab, Xiao hanya berkata kalau dirinya hanyalah anak haram yang dibesarkan oleh Qin.
Xiao menjelaskan kalau ada satu suku di Brazil yang jika mereka ingin memulai perjudian atau taruhan, mereka selalu meminta persetujuan para dewa. Mengetahui masalah yang lagi dialami oleh Lu Fei, Xiao pun berjanji akan membayar lunas semua hutang Lu Fei jika dia menang dalam permainan yang akan mereka lakukan. Tapi jika kalah, Lu Fei harus menuruti semua permintaannya. 我帮你解决。如果我赢了， Baru aja Lu Fei menanyakan apa permainan itu, Xiao segera mengambil pisaunya membuat 2 buah sayatan luka di lengan Lu Fei. Jika darah sebelah kiri yang dipilih Xiao menetes terlebih dulu ke pisau yang dia pegang, maka Xiao lah yang memenangkan permainan itu. Begitupun sebaliknya. Wah, ada-ada aja nih permainannya. Mendengar permintaan Xiao yang meminta Lu Fei agar menculiknya, tentu aja Lu Fei gak mau melakukan hal itu dan sontak menolak permintaan Xiao. Tanpa Lu Fei sadari, setibanya di tempat tinggalnya, Lu Fei dibuat kaget oleh Xiao yang ternyata mengikutinya. 你就先收留我1个晚上，一登记旅店，我爸就会查到。红油家问我是偷着跑出来的。 Xiao meminta menginap malam itu di sana karena jika Xiao check-in di hotel, pasti Qin akan menemukannya. Terlihat untuk menemani kesendiriannya, Lu Fei punya seekor burung gagak bernama Lu Fei 2. 今天晚上你就睡觉。谁来的？他叫什么名字啊？ 路飞。 你们俩。 Saat Xiao lagi melihat-lihat kediaman Lu Fei dan akan memasuki ruangan di mana Mira berada, tiba-tiba Lu Fei seketika menutup ruangan itu dan menyuruh Xiao agar tidur di ruang tamu. Tapi setelah dipikir-pikir dan merasa kasihan terhadap Xiao, Lu Fei pun menyuruhnya agar tidur di kamar sedangkan dirinya akan beristirahat di sofa. Setelah Xiao tidur, Lu Fei menjalani aktivitasnya merawat Mira yang sangat bahagia mengetahui Lu Fei pulang bawa cewek. Saat Lu Fei mengecek persediaan darah segar bagi Mira yang dicurangi oleh Paul dengan jumlah yang sedikit, Lu Fei pun pergi menghampiri Paul untuk menuntutnya ganti rugi. Tapi kemudian, 你要是觉得不合适，去别的地方买啊。 Lu Fei dibawa ke hadapan Qin di sebuah restoran yang menyambut Lu Fei dan memberinya makanan terenak di restoran itu. Saat Lu Fei mencoba makanan itu, Qin yang melihat Lu Fei kepedesan menyuruh anak buahnya memasukkan kepala si koki pada panci berisi air panas. Hal itu pun tentu membuat Lu Fei tampak syok karena Qin yang begitu kejam dan punya kuasa penuh. Ternyata maksud Qin membawa Lu Fei ke sana hanya untuk memperingatinya agar membayar hutang tepat waktu. Kalau Lu Fei telat, Qin gak segan-segan mengambil organ dalam tubuh Lu Fei satu persatu. Beberapa waktu kemudian, Lu Fei yang baru tiba di tempat tinggalnya dan mendapati kalau Xiao masih ada di sana, menggusur wanita itu agar keluar dari rumahnya saat itu juga dan mengunci pintu masuk. Tapi setelah lama berpikir, Lu Fei yang belum punya uang menyuruh wanita itu untuk masuk dan berkata kalau dia mau menuruti permintaan Xiao untuk menculiknya karena dengan begitu Qin akan sibuk mencari mereka. 你今天有没有出去过？ 没有。 那你有没有跟？ Setelah ponsel miliknya dibuang oleh Lu Fei, Xiao yang penasaran menanyakan untuk apa Lu Fei menyimpan darah segar. Gak mau keberadaan Mira diketahui oleh Xiao, Lu Fei pun gak menjawab pertanyaan itu dan malah mengajak Xiao untuk berunding di mana mereka harus bisa membuat yakin Qin kalau Xiao putrinya telah diculik. Dengan menggunakan jaket yang sebelumnya dipakai oleh Xiao, Lu Fei pun sengaja melempar jaket itu ke halaman rumah Qin. Setelah itu Lu Fei memotret Xiao dan mengirim semua fotonya beserta email yang berisi kalau Xiao telah diculik dan meminta tebusan pada Qin senilai 10 juta yuan atau sekitar 22 miliar rupiah melalui situs judi online. Karena dengan begitu keberadaan mereka gak bisa terlacak oleh Qin. Dengan semua yang udah mereka lakukan, Qin sepertinya langsung mengerahkan semua anak buahnya menyusuri wilayah mereka dan menghubungi kantor polisi. Lu Fei yang penasaran kenapa Xiao malah menyuruhnya untuk melakukan drama penculikan pun menanyakan akan hal itu. Ternyata meski Xiao bergelimang harta, ada alasan lain yang Xiao inginkan di mana Xiao gak mau terkurung dan dikekang oleh Qin. Xiao merasa dia seperti burung yang terperangkap dalam sangkar hingga mati.
Hari demi hari mereka lalui sembari menunggu balasan dari Qin yang gak kunjung datang, membuat Lu Fei curiga dan memeriksa keadaan sekitar rumah Qin. Tapi gak lama kemudian Lu Fei yang mendapat sebuah sinyal gangguan dari ruangan Mira segera kembali mengecek keadaannya. Untung aja itu hanya berasal dari sebuah kabel yang longgar, membuat Lu Fei sedikit lega. 那边什么情况？ Saat makan malam tiba, Xiao yang pintar memasak menyediakan menu spesial yang begitu enak untuk disantap mereka berdua. Tapi gak lama kemudian Lu Fei yang sadar kalau Lu Fei 2 gak ada di kandangnya seketika mengamuk mengira kalau Xiao telah menggorengnya. Di tengah ketegangan itulah Lu Fei yang mendengar suara Qin masuk bertemu dengan pengelola tempat itu seketika menyuruh Xiao agar bersembunyi. Beruntung sebelum Qin bersama 4 anak buahnya masuk mengecek kediaman Lu Fei, Xiao berhasil disembunyikan oleh Lu Fei di ruangan Mira. Melihat kondisi dapur yang berantakan, Qin pun sedikit heran karena kok bisa-bisanya Lu Fei menjatuhkan semua makanan. Agar gak dicurigai, Lu Fei pun beralasan kalau karena kedatangan Qin, dia menjadi panik. Merasa ada hal yang gak beres, Qin menyuruh sebagian anak buahnya mengecek seluruh ruangan kediaman Lu Fei, terutama salah satu pintu yang dikunci oleh Xiao yang membuat Lu Fei ketar-ketir. Saat pintu itu dibuka oleh Qin secara gak diduga, ternyata di balik pintu itu hanyalah sebuah lemari dengan dipenuhi berbagai macam pakaian wanita. Menganggap kalau Lu Fei adalah seorang gay, tentu Qin bersama anak buahnya segera pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Qin, Lu Fei segera menggeser lemari itu dan mendapati kalau Mira udah tergeletak di bawah kasur. Atas bantuan dari Xiao, untungnya Lu Fei masih bisa menyelamatkan Mira. Beberapa waktu kemudian, Lu Fei pun menceritakan kisah hidupnya di mana dulunya dia tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh Mira. Hingga di suatu hari Mira bangkrut dan menutup panti asuhannya. Untuk memberi makan anak-anak di sana, Mira terpaksa memungut puing-puing besi dari bekas pabrik kimia yang membuat Mira sakit seperti saat ini. Karena yang lain gak mengurus Mira, Lu Fei yang punya hutang budi pun memutuskan merawat Mira layaknya ibu sendiri. 你觉得咱俩有什么区别吗？ 院长看我聪明， Setelah mendengar semua perjalanan hidup dari Lu Fei, Xiao pun mengatakan kalau dia juga punya perjalanan hidup yang kelam, di mana sang ibu harus menjadi bandar di kasino menghidupi Xiao seorang diri karena ayahnya telah lama meninggalkan Xiao. Hingga di suatu hari sang ibu tewas dan Qin yang kasihan memutuskan untuk mengadopsi Xiao. 竟然被录取了。 Di tengah perbincangan, tiba-tiba Lu Fei mendapat balasan email dari Qin yang sebelumnya dikirimi email oleh Lu Fei. Tapi karena uang tebusan gak bisa dinego, terpaksa Qin meminta waktu beberapa hari untuk menuruti permintaan Lu Fei. 遇上狗了。 Merasa kalau ada hal yang gak beres dengan Xiao, Lu Fei pun menanyakan apa yang harus mereka khawatirkan. Ternyata sebelum Xiao datang ke kediaman Lu Fei, Xiao terlebih dulu menghubungi rekannya sebelum ponselnya dibuang. Dan kalau para polisi bisa melacak panggilan itu, Qin bisa gak percaya dengan kejadian penculikan ini. Karena Xiao dinyatakan hilang atau diculik pada pukul 10 malam, sedangkan pada pukul 10.21 Xiao masih bisa menghubungi temannya. 没生气，就在他的打录机里抱怨了天晚上，你不是坐出租车先走？ Untuk mengatasi hal itu, Lu Fei pun meminta username dan kata sandi ponsel Xiao dan menghubungi kantor pelayanan darurat. Di situ Lu Fei berusaha mencari cara agar meyakinkan petugas kalau panggilan yang dilakukan Xiao pada pukul 10.21 adalah panggilan palsu. Hal itu dilakukan agar polisi mau menghapus jejak digital tersebut.
Satu-satunya cara adalah pergi ke kediaman teman Xiao untuk meminta orang itu menghapus riwayat panggilan Xiao dan meyakinkan para polisi kalau dia emang diculik. Setibanya di sana saat Xiao menghampiri rekannya, tiba-tiba mobil yang dikendarai Lu Fei ditabrak oleh seorang ibu-ibu yang langsung mendatangi Lu Fei untuk minta maaf. Gak mau identitasnya ketahuan karena seorang polisi lalu lintas juga ada di sana, Lu Fei pun berusaha untuk menghubungi seseorang. 先生，下车。 我不小心撞到他的车了。 真没事，真没事。 Gak lama dari itu, setelah berhasil meminta bantuan temannya, Xiao datang dan akan kembali menghampiri Lu Fei. Di sini Lu Fei yang punya segala cara kemudian keluar dari mobil dan meminta Xiao untuk pergi. 你爸有替你申遗实现楼下。 Hal itu dikarenakan sebelumnya Lu Fei mendapat pesan dari Qin yang ingin berbicara dengan Xiao dalam waktu 10 menit ke depan. Jika mereka gak bisa memenuhi perintah itu, Qin gak mau memberi uang tebusan pada mereka. 爸，是我， 你还好吗？他们有没有伤害你？ 他们一直捆着我。 Atas arahan dari Lu Fei, Xiao pun akhirnya berhasil menghubungi Qin dan meyakinkan ayahnya itu kalau dia lagi diculik. Sebelum nomor mereka dapat dilacak, Lu Fei pun menyuruh Xiao agar mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan itu usai, Xiao kembali curhat pada Lu Fei dan meminta Lu Fei mengantarkannya ke puncak gunung yang ada di dekat wilayah mereka. Setibanya di sana, Xiao memandangi langit yang dipenuhi bintang sembari bercerita kalau dulu ayah kandung Xiao sewaktu dia kecil sering membawanya ke sana. Xiao bertanya pada Lu Fei kalau dia udah mendapatkan semua uang hasil tebusan dari Qin, uang itu akan Lu Fei apakan? Ternyata sebagian uangnya akan dia berikan pada Xiao dan diletakkan di sebuah loker khusus, dan sisanya akan dia gunakan untuk biaya pengobatan Mira sampai dia sembuh. Perkataan itu pun membuat Xiao begitu terpesona dengan niat baik Lu Fei yang mau merawat Mira. Secara tiba-tiba Xiao menanyakan pada Lu Fei apakah dia mau menemaninya pergi ke Brazil. Meski Lu Fei sebenarnya mau ikut bersama Xiao, tapi Lu Fei sangat berat hati untuk meninggalkan Mira sendirian yang membuat Xiao terbawa suasana dan tiba-tiba mencium Lu Fei. Aduh. Keesokan harinya Lu Fei memasang sebuah gelang khusus yang membuat Xiao dan Lu Fei tahu lokasi mereka masing-masing. Lagi dan lagi Xiao yang menyukai Lu Fei mengajaknya untuk pergi ke Brazil setelah menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, di kediaman Qin, para polisi dan anak buah Qin kini lagi menghitung uang yang akan mereka berikan pada si penculik anaknya. Sepertinya di hari itu juga Lu Fei menyuruh Qin agar melunasi semua uang tebusannya dan akan mengembalikan Xiao. Kemudian Lu Fei pun menyuruh Qin agar membawa uang tebusan berkendara ke suatu tempat yang telah dia tentukan. Tanpa Qin sadari, Lu Fei yang cerdik udah ada di posisinya dan menyuruh Xiao agar bersiap-siap. Hingga setibanya di parkiran, Lu Fei yang udah berada di sana terlebih dulu menyuruh Qin agar membawa uangnya lagi ke suatu tempat karena tempat itu dipenuhi para anak buah Qin. Qin pun menuruti permintaan Lu Fei karena demi keselamatan Xiao, meskipun Qin sempat curiga dengan pengemudi mobil yang ada di belakangnya. Di tengah perjalanan, secara gak diduga saat Qin mengikuti aba-aba dari Lu Fei untuk menuju dermaga dan pergi ke sebuah pub terdekat, Lu Fei memarkirkan mobilnya tepat menghadang jalan para anak buah Qin dan meninggalkannya begitu aja. Gak lama dari itu Qin yang udah sampai disuruh Lu Fei membawa uangnya ke atap gedung dan pergi ke arah timur. Setelah berada di posisinya masing-masing, Lu Fei menyuruh Qin agar menjatuhkan tas berisi uang yang Qin bawa, hingga muncullah seorang pengendara motor yang mengambil tas itu.
Seperti dugaan kita, pengendara motor itu adalah Xiao yang langsung masuk ke dalam mobil Lu Fei untuk melanjutkan rencana mereka. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria yang Xiao kenal mendekati mereka. 那个人已经找过我麻烦，他可能会认出我来。 Beruntung pria tersebut yang bernama, kita panggil Agus aja lah ya sesuai request dari bradku yang satu ini, gak menyadari kalau orang yang duduk di belakang adalah Xiao. Merasa Agus cukup mengganggu, Lu Fei pun mengusir Agus dan langsung menggaspol mobilnya pergi dari tempat itu setelah Agus memasukkan kartu namanya. Singkat cerita, agar tindakan mereka gak dicurigai, Lu Fei pun mengikat lengan Xiao dengan lakban dan menyuruhnya agar segera pergi. Gak lupa Lu Fei juga menyerahkan sebuah kunci loker yang udah dia siapkan berisi uang bagian Xiao. Tapi di sini sepertinya Xiao yang udah cinta mati dengan Lu Fei gak mau pergi karena mereka gak akan bisa bertemu lagi. Agar Xiao pergi dan menghampiri ayahnya, Lu Fei pun berpura-pura kalau sebenarnya dia telah memperalat Xiao. Dalam perjalanan pulang, Lu Fei yang mendengar sebuah radio tentang Qin yang memberi pengumuman penting tentang sosok anaknya, seketika panik dan sebuah kecelakaan yang gak bisa dihindarkan pun terjadi. Lu Fei yang baru terbangun mendapati kalau Mira kini lagi disiksa oleh Qin dari kamera pengintai yang dia simpan. Dengan tergesa-gesa, Lu Fei pun berlari membawa Mira ke rumah sakit agar mendapat penanganan. Secara tiba-tiba, Lu Fei mendapat pesan dari Qin kenapa dia membunuh anaknya yaitu Xiao yang tewas akibat overdosis. Lu Fei pun sontak kaget apalagi ditambah dengan sebuah siaran televisi yang menayangkan kalau Xiao udah tewas akibat ulah si penculik. Lah kok? 你看， 之前跟我在一起的女孩到底是谁？ Di tengah kesedihannya itu lagi dan lagi, Lu Fei tertimpa musibah di mana Mira yang selama ini dia rawat dan dianggap sebagai ibunya sendiri ternyata telah tewas setelah menjalani operasi, membuat Lu Fei semakin putus asa. Singkat cerita, di kediamannya setelah melihat sebuah video dari Mira yang meminta maaf karena dia selalu merepotkan Lu Fei sebelum kematiannya, mengamuk menghancurkan semua barang-barang di sana. 你是个善良的孩子，将来 3 hari kemudian, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik masuk ke rumah Lu Fei yang membuat Lu Fei sontak mengancam wanita itu yang ternyata adalah Xiao. Ternyata yang tewas bukanlah Xiao, melainkan Xiao, yaitu adik kembar dari Xiao. Xiao yang udah muak melihat adiknya teler terus sontak memarahi wanita itu habis-habisan dan berniat membuang semua narkoboy yang dibawanya. Saat adiknya gak terima dan akan menghabisi Xiao, Qin yang berniat untuk memisahkannya malah gak sengaja membuat adik Xiao tewas. 他可能想彻底解决这个问题。 Diketahui adik Xiao sendiri adalah kekasih dari Agus yang sangat Xiao benci karena Aguslah yang membawa adiknya ke lingkaran setan. Saat Xiao akan menghubungi ambulan, Xiao malah dilarang oleh Qin karena jika para polisi tahu adiknya memakai narkoboy, nama baik Qin akan tercoreng dan saham perusahaannya bisa rungkad. Karena hal itulah Qin pun akan menyangkut pautkan kematian adik Xiao dengan kasus penculikan. Untuk menenangkan hati mereka masing-masing, Xiao memberikan sebotol anggur yang kemudian dia minum bersama Lu Fei. Disinilah Xiao mengatakan kalau Qin udah mengatur semua permainan itu termasuk kasus penculikan mereka. Oh, semua itu karena Lu Fei selalu aja merugikan kasino Qin dan belum lagi Lu Fei suka berbuat curang menipu banyak sekali tamu di kasino miliknya yang membuat Qin murka. Oh, jadi di sini si Qin itu sekalian balas dendam terus pengen mengkambing hitamkan si Lu Fei atas kematian adik Xiao. 这是他的游戏，是他选中了你。
Karena hal itulah, melihat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki Lu Fei, Xiao diutus oleh ayahnya sendiri untuk mendekati Lu Fei, membuat Lu Fei mau ikut masuk ke dalam permainannya. Tanpa diduga, Lu Fei yang terpilih dan menjadi tokoh utama dalam jalannya permainan dapat membuat Qin puas. Tapi sangat disayangkan, di tengah jalannya skenario tersebut, Qin malah gak sengaja membunuh adik Xiao, hingga akhirnya dia pun mengkambing hitamkan Lu Fei. Dan saat Lu Fei udah menyadari semuanya yang dilakukan Xiao adalah skenario belaka, tiba-tiba beberapa waktu kemudian terlihat kini Lu Fei lagi berbincang dengan Qin di suatu tempat. Qin menceritakan kalau semua itu adalah rencananya dan awalnya Qin ingin membunuh Lu Fei, tapi karena Lu Fei baik hati dan mau menyerahkan sebagian uang dari hasil penculikan pada Xiao, Qin dan Xiao lebih memilih untuk gak membunuh Lu Fei dan memberikan pria itu kesempatan kedua. Pada kesempatan itulah Qin juga menunjukkan kalau koki yang sebelumnya dimasukkan kepalanya ke dalam loyang yang mendidih juga merupakan sebuah skenario. Semua itu dilakukan agar Lu Fei ketakutan dan panik saat menghadapi Qin. Bahkan semua orang yang ditemui oleh Lu Fei, dimulai dari ibu-ibu yang menabrak Lu Fei, seorang polantas, dan cerita dari Xiao, semuanya adalah bagian dari skenario. Sebagai tanggung jawab atas semua yang telah dia rencanakan, Qin pun membiarkan Lu Fei untuk pergi jauh dengan membawa semua uangnya. Meski begitu, Lu Fei yang udah kehilangan Mira akibat ulah Qin yang sebenarnya hanya membuat panik Mira, berjanji akan membalas dendam atas semua yang telah dilakukan Qin. Keesokan harinya, Lu Fei menghubungi Xiao yang lagi bekerja dan menjabat sebagai direktur perusahaan, mengajaknya untuk pergi ke luar negeri. Mendengar hal itu, Xiao pun tampak kaget dan bergegas pergi menghampiri Lu Fei. Sepertinya Xiao mau mengikuti ajakan Lu Fei untuk pergi ke luar negeri karena buktinya kini Xiao udah berada di bandara akan menemui Lu Fei. Walaupun di sana ternyata Xiao gak bertemu dengan Lu Fei. Tanpa Xiao sadari, Lu Fei diam-diam menghubungi layanan transfer panggilan dengan user kata sandi yang Xiao berikan saat itu, dan kemudian dia menghubungi Qin dan meminta tebusan senilai 20 juta yuan atau sekitar 44 miliar rupiah karena sekarang Lu Fei udah menculik Xiao, tapi sebenarnya mah enggak, Brad. Dan setelah itu Lu Fei juga mengajak Qin agar memainkan lempar koin. Beberapa jam kemudian, Xiao yang baru teringat dengan gelang pelacak lokasi yang sebelumnya Lu Fei berikan seketika mengecek keberadaan Lu Fei. Mengetahui kalau Lu Fei berada di sebuah hotel yang dekat dengan bandara, Xiao pun segera pergi ke lokasi. Di sanalah Xiao melihat kalau Qin bersama anak buahnya juga kepolisian baru tiba di hotel tersebut mencari keberadaan Lu Fei. Beruntung sebelum kelompok ayahnya menemukan Lu Fei, Xiao berhasil menemukan Lu Fei terlebih dulu. Saat Lu Fei dan Xiao akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, dan saat pintu itu dibuka, secara mengejutkan, ternyata yang mengetuk pintu kamar Lu Fei dan Xiao hanyalah seorang pelayan hotel yang menyuruh mereka keluar karena mau melakukan pengecekan. Sedangkan pintu yang dibuka oleh Qin ternyata berisi Agus yang merasa dijanjikan oleh Qin akan diberi uang untuk tutup mulut soal kasus kematian adik Xiao. Nah, jadi gini, Brad, saat sebelum Lu Fei menelepon Qin tadi, dia menghubungi layanan panggilan terlebih dulu, mengaku sebagai Qin dan meminta layanan itu agar menghubungi Agus dan menyampaikan kalau akan memberikan uang senilai 20 juta yuan pada Agus di sebuah hotel untuk uang tutup mulut atas kasus kematian anaknya. Nah, pastikan kalian bertanya, apa gak bahaya, Brad? Nanti kan layanan panggilannya kan jadi tahu. Nah, itulah yang akan dijadikan bukti oleh Lu Fei kalau Qin lah yang membunuh anaknya, dan itulah alasan kenapa Agus ada di situ, Brad. Jadi mereka intinya mah dijebak oleh si Lu Fei ini.
Sesaat kemudian Qin pun akhirnya melihat Lu Fei yang berada jauh di lantai bawah menatap ke arahnya. Pada kesempatan itulah Lu Fei melempar sebuah koin yang saat dibuka oleh Qin dari jarak jauh, ternyata koin itu adalah pilihan Lu Fei. Semua rencana yang disusun Lu Fei begitu sempurna di mana saat ini para kepolisian langsung menangkap Qin untuk dimintai keterangan tentang kematian adik Xiao. Dengan bukti-bukti dari layanan panggilan, juga bukti yang didapat dari Agus, Qin yang gak bisa mengelak lagi terpaksa harus ikut ke kantor polisi. Di waktu yang sama, Xiao yang tahu maksud sebenarnya Lu Fei melakukan itu hanya karena membalaskan dendam atas kematian Mira, langsung menampar Lu Fei saat itu juga. Beruntung sebelum Xiao pergi, Lu Fei dapat menghentikannya dan memberikan 2 buah tiket pesawat yang telah Lu Fei persiapkan untuk mereka berdua pergi ke Brazil. Melihat kesungguhan hati Lu Fei yang benar-benar mencintainya, hati Xiao pun seketika luluh dan memeluk pria itu. Dari kejauhan Qin yang melihat hal tersebut sontak kaget karena ternyata Xiao baik-baik aja gak diculik oleh Lu Fei. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah Brad, sebuah film yang mumet semumet-mumetnya. Oke lah, karena saya diundang makan malam oleh Neneng Xiao, maka langsung aja ya, kita tisam, titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Christian Alvado. Salam Bradku dari istri Bradku. Semoga sehat selalu ya Bradku. Nanti pas di akhir film tolong dimasukin ya Bradku. Oke siap Bradku. Amin. Semoga Bradku dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Amin. Dan selanjutnya datang dari Dwi Putra. Tisam Bradku buat mantan. Aku masih menunggu di sepanjang doa sholatku. Adeh, mantap sekali. Dan yang terakhir dari Salero Urang Awak Bana. Tisam Bradku buat kawan yang pengkhianat. Semoga hari-harimu terus menjadi pribadi yang pengkhianat dan berguna bagi orang banyak. Wah, di mana-mana nih Brad, yang namanya pengkhianat itu gak bakal berguna. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.